Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriani Cahyawati dengan NRP 10611810000061 dan teman saya Elina Nurmayanti dengan NRP 10611810000016 akan mempresentasikan tentang analisis korespondensi pada data perusahaan mobil berdasarkan bahan bakar mobil di Eropa Barat tahun 2019. Nah, yang pertama, mobil merupakan suatu alat transportasi darat yang biasanya pada umumnya memiliki roda 4. Mobil ini dijalankan oleh tenaga mesin yang memiliki sumber dari suatu bahan bakar. Terdapat berbagai jenis bahan bakar yang diantaranya pada penelitian ini yaitu diesel, gas, bensin, dan hybrid petrol. Dan pada penelitian ini akan diteliti analisis korespondensi pada perusahaan mobil yaitu Toyota, Honda, Nissan, dan BMW terhadap bahan bakar diesel, gas, bensin, dan hybrid petrol. Analisis korespondensi sendiri merupakan analisis multivariat yang menunjukkan suatu eksplorasi data mengenai dua atau lebih variabel kategorik dari suatu tabel kontingensi. Analisis korespondensi sendiri biasanya dapat menggabungkan kategori-kategori yang memiliki karakteristik yang mirip dan juga dapat melihat kecenderungan antara kategori pada variabel satu dengan kategori pada variabel lainnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data yang diperoleh atau digunakan pada praktikum ini adalah data sekunder, yaitu data perusahaan mobil di Eropa Barat pada tahun 2019 yang diperoleh dari website kaggle.com. Data diambil pada hari Kamis 1 Juli 2021 di Sidoarjo. Untuk variabel penelitian yang pertama adalah perusahaan mobil dengan skala nominal dengan kategori 1 Toyota, 2 Honda, 3 Nissan, dan 4 BMW. Untuk variabel yang kedua yaitu variabel bahan bakar dengan skala nominal dengan 4 kategori yaitu 1 diesel, 2 gas, 3 bensin, 4 hybrid petrol dengan satuan liter. Selanjutnya untuk langkah analisis, yang pertama mendeskripsikan karakteristik data perusahaan mobil di Eropa Barat tahun 2019 dengan menggunakan tabel kontingensi. Yang kedua, melakukan uji independensi pada data perusahaan mobil di Eropa Barat tahun 2019 menggunakan uji chi-square. Untuk yang ketiga, melakukan analisis korespondensi pada data perusahaan mobil di Eropa Barat tahun 2019. Yang keempat, menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan dan saran. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, karakteristik data perusahaan mobil di Eropa Barat tahun 2019. Karakteristik data tersebut dapat disajikan atau dapat dilihat dari tabel kontingensi. Pada tabel kontingensi tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan yang paling banyak menggunakan bahan bakar diesel adalah perusahaan BMW. Perusahaan yang paling banyak menggunakan bahan bakar gas adalah Honda, dan perusahaan mobil yang paling banyak menggunakan bahan bakar bensin adalah BMW, dan perusahaan yang paling banyak menggunakan bahan bakar hybrid petrol adalah Honda. Selanjutnya yaitu uji independensi perusahaan mobil dan bahan bakar tahun 2019. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara jenis perusahaan mobil dengan jenis bahan bakarnya, dan H1 terdapat hubungan antara jenis perusahaan mobil dengan jenis bahan bakarnya. Dengan menggunakan uji persen chi-square dengan taraf signifikan atau alfa 0,05 dengan daerah kritis tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Nilai persen chi-square-nya yaitu 78,909, nilai chi-square tabelnya yaitu 16,919 dan p-value 0,00 yang dapat diputuskan yaitu tolak H0 karena chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel dan p-value-nya kurang dari alfa.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jenis perusahaan mobil dengan jenis bahan bakarnya. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke analisis korespondensi. Yang pertama ada analisis profil baris. Untuk analisis profil baris ini dapat dilihat bahwa pada tabel perusahaan Toyota itu cenderung memproduksi mobil dengan bahan bakar diesel. Lalu perusahaan Honda cenderung memproduksi mobil dengan bahan bakar hybrid petrol. Perusahaan Nissan cenderung memproduksi mobil dengan bahan bakar diesel, dan perusahaan BMW cenderung memproduksi mobil dengan bahan bakar diesel. Setelah analisis profil baris, dilanjutkan dengan analisis profil kolom. Dapat dilihat pada tabel bahwa mobil dengan bahan bakar diesel cenderung dimiliki oleh perusahaan BMW. Mobil dengan bahan bakar gas cenderung dimiliki oleh perusahaan Honda. Kemudian mobil dengan bahan bakar bensin cenderung dimiliki oleh perusahaan Nissan. Kemudian untuk mobil dengan bahan bakar hybrid petrol cenderung dimiliki oleh perusahaan Honda. Untuk selanjutnya yaitu reduksi dimensi. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa dimensi pertama memiliki nilai Eigen sebesar 0,45. Dimensi kedua memiliki nilai Eigen sebesar 0,095, dan dimensi ketiga memiliki nilai Eigen paling kecil yaitu 0,066. Nilai kumulatif menunjukkan nilai proporsi inersia kumulatif yang dapat menjelaskan keragaman data oleh vektor baris dan kolom. Vektor baris dan kolom mampu menjelaskan sebesar 98% atau 0,98 keragaman data, sehingga gambar yang dihasilkan dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu confidence row and column. Yang pertama yaitu perusahaan mobil. Standar deviasi atau yang juga bisa menggambarkan keragaman data pada dimensi 1 yang paling besar dimiliki oleh perusahaan mobil Toyota dengan nilai keragaman 0,155. Pada dimensi 2, nilai keragaman data terbesar dimiliki oleh perusahaan mobil Toyota dengan nilai keragaman 0,633. Nilai korelasi terbesar antara kedua dimensi tersebut dimiliki oleh perusahaan mobil BMW dengan nilai korelasi 0,388. Pada perusahaan mobil BMW, korelasi atau hubungan keduanya termasuk berhubungan negatif lemah, yang artinya antara kedua dimensi tersebut memiliki nilai yang saling berbanding terbalik. Sedangkan pada bahan bakar, nilai keragaman pada dimensi 1 yang terbesar dimiliki oleh bahan bakar gas dengan nilai keragaman 0,392. Sedangkan pada dimensi 2, nilai keragaman terbesar dimiliki oleh bahan bakar diesel dengan nilai keragaman data 0,566. Lalu korelasi antara kedua dimensi yang terbesar dimiliki oleh bahan bakar gas dengan nilai korelasi 0,282, yang artinya kedua dimensi tersebut berhubungan positif lemah. Selanjutnya yaitu biplot yang dapat menggambarkan kecenderungan. Dari sini dilihat dari lingkaran pada atas sebelah kiri, diketahui bahwa perusahaan mobil Nissan dan Toyota cenderung menggunakan bahan bakar gasolin atau bensin pada mobil produksinya. Di bawahnya diketahui bahwa perusahaan mobil BMW cenderung menggunakan diesel pada produksi mobilnya. Sedangkan untuk perusahaan mobil Honda cenderung menggunakan bahan bakar hybrid petrol dan juga gas pada mobil yang diproduksinya.
Kesimpulannya yaitu yang pertama, jumlah mobil yang paling banyak adalah mobil dari perusahaan BMW dengan bahan bakar gasolin atau bensin. Sedangkan jumlah mobil yang paling sedikit adalah mobil dari perusahaan BMW dengan bahan bakar hybrid petrol. Lalu, hasil dari pengujian independensi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perusahaan mobil dengan jenis bahan bakarnya. Hasil dari analisis korespondensi menunjukkan bahwa terbentuk dua dimensi yang dapat menjelaskan 98% keragaman datanya. Mobil produksi Toyota cenderung menggunakan bahan bakar diesel dan bensin, sedangkan mobil produksi Honda cenderung menggunakan gas dan hybrid petrol. Sedangkan mobil produksi Nissan cenderung menggunakan bahan bakar diesel dan bensin, dan perusahaan mobil BMW cenderung menggunakan diesel pada mobil produksinya. Saran yang dapat kami berikan yaitu kepada calon pembeli dapat mempertimbangkan mobil produksi perusahaan apa yang akan dipilih karena hal itu juga dapat mempengaruhi jenis bahan bakar yang akan digunakannya nanti. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.